Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba berbagi tentang cara menggunakan fitur MailMerge di Microsoft Word. Fitur ini akan memudahkan teman-teman dalam membuat dokumen-dokumen seperti surat, amplop, dan sertifikat. Dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi biasanya memiliki format dan isi yang sama, namun kita masih perlu mengubah nama penerima ataupun alamat penerimanya. Kalau teman-teman membuat satu surat atau satu amplop atau satu sertifikat, diketik manual sih masih tidak masalah ya. Sekarang coba bayangkan, kalau teman-teman akan membuat 1000 surat, 1000 amplop, dan 1000 sertifikat, ribet kan kalau diketik manual? Nah, biar nggak ribet dan kerjaan jadi lebih efisien, mari kita belajar menggunakan fitur MailMerge di Microsoft Word. Nah, teman-teman, ada 2 syarat yang harus teman-teman miliki jika ingin menggunakan fitur MailMerge di Microsoft Word. Yang pertama, yaitu format dari surat, amplop, ataupun sertifikat itu sendiri di Microsoft Word. Yang kedua, teman-teman harus memiliki format dalam Microsoft Excel, nama penerima maupun alamat penerima dari surat, amplop maupun sertifikat yang teman-teman buat. Saya tunjukkan satu persatu ya. Jadi, surat. Nah, syarat pertama yang saya katakan tadi, teman-teman harus memiliki format suratnya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Ya, ada kop surat, kemudian nomor, lampiran, perihal, ya. Ini semuanya diisi, kemudian alamat penerima surat kepada yang terhormat. Nah, ini contoh suratnya, contoh surat sosialisasi penerimaan peserta didik baru ya. Ini untuk teman-teman yang bekerja di sekolah swasta, mungkin setiap tahunnya akan mengadakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru. Ya, jadi untuk penerima suratnya di sini kepada yang terhormat kepala bla 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 bla, jadi dikosongkan saja di sini. Kita kan akan menulis alamat di sini ya, D-nya juga dikosongkan saja. Selanjutnya ya tinggal teman-teman persiapkan surat sesuai dengan perihal yang teman-teman akan sampaikan. Ya, seperti surat biasa. Ini untuk format surat. Syarat yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah teman-teman harus memiliki data di Microsoft Excel. Datanya bisa dibuat dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi nomor, nama SMP, kebetulan ini ada data nama SMP yang akan diberikan sosialisasi di surat informasi PPDB tadi. Ya, ada nama SMP-nya, kemudian ada alamatnya dan ada kabupatennya. Ya, tinggal teman-teman buat seperti ini, kemudian teman-teman save. Ya, setelah di-save, boleh teman-teman jadikan satu dengan format surat tadi. Begitu juga dengan format amplop. Ya, jadi syarat pertama, teman-teman harus punya format amplopnya dulu. Ya, jadi teman-teman ya buat saja format amplop seperti ini, kemudian dituliskan juga alamat penerimanya yang terhormat kepala bla bla bla, jadi dikosongkan, di alamatnya dikosongkan juga. Ya. Syarat kedua tetap sama. Jadi teman-teman juga buat dalam Microsoft Excel untuk format penerimanya. Nomor, nama SMP, alamat, dan kabupaten. Ya, jadi ini data-data yang akan dimasukkan nanti ke alamat penerima amplop. Yang ketiga, sertifikat. Tetap syarat pertama teman-teman harus membuat format sertifikatnya dulu di Microsoft Word. Misalnya, saya buatkan yang sederhana seperti ini ya. Jadi di sini berarti data yang kita butuhkan adalah nama yang akan menerima sertifikat dan asal sekolahnya. Ya, tinggal kita siapkan di file Microsoft Excel. Ya, jadi nomor, nama, kemudian asal sekolah. Nah, gampang kan? Kalau dua syarat ini sudah teman-teman
miliki, jadi kita bisa mulai menggunakan fitur MailMerge. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman memiliki dua syarat utama dalam menggunakan MailMerge, jadi sekarang kita sudah bisa masuk ke inti dari video ini. Ya, jadi tujuan kita menggunakan MailMerge tidak lain adalah agar kita tidak usah lagi mengetik manual nama penerima maupun alamat penerima surat ataupun amplop ataupun sertifikat yang kita buat. Jadi caranya sebenarnya sama saja ya teman-teman, baik itu surat, amplop maupun sertifikat. Saya contohkan dulu untuk yang surat. Ya, jadi pertama-tama letakkan kursor teman-teman di bagian setelah kata kepala spasi kemudian kursor teman-teman di sini. Selanjutnya langkah yang kedua, kita cari menu My Links yang ada di sini ya. Klik menu My Links. Setelah terbuka kita pilih Select Recipients. Ya, yang ini ya. Select Recipients atau pilih penerima. Kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa type a new list. Jadi teman-teman bisa ketik manual di sini. Atau karena kita sudah punya format Excel tadi, kita klik Use an existing list. Yang kedua ya, gunakan list yang sudah ada. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih tempat kita meletakkan file penerima maupun alamat penerima surat kita tadi ya. Kita klik surat, kemudian klik data yang ada di file Excel. Klik kemudian open. Ya, ini oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, tetap kursor kita ada di sini ya. Langkah ketiga, klik kembali menu My Links. Setelah itu kita lakukan Insert Merge Field. Ya, klik. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihan judul kolom dari data kita. Tadi kan judul kolom kita ada nomor, nama SMP, alamat, dan kabupatennya. Ya, jadi untuk bagian yang terhormat kepala itu kita pilih kelanjutannya adalah nama SMP-nya. Ya, kita klik di sini. Nama SMP. Nah, muncul seperti ini ya. Yang terhormat kepala bla 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 nama SMP. Nah, selanjutnya kita turun ke alamat penerima. Ya, nanti kita akan menulis alamatnya di mana. Misalkan di sini, letakkan kursor teman-teman di sebelah sini. Kembali lagi kita ke menu My Links, Insert Merge Field. Kemudian masukkan di sini alamatnya. Nah, setelah masuk alamat, kalau teman-teman mau menambahkan kabupatennya tinggal enter di surat teman-teman ya. Enter. Nah, di tab. Nah, di sini posisikan untuk kabupatennya. Klik lagi menu My Links, Insert Merge Field, kemudian kabupatennya ada di sini. Nah, seperti inilah tampilan ketika kita sudah masukkan data dari Microsoft Excel yang sudah kita buat. Nah, cara berikutnya untuk mengubah atau untuk memperlihatkan seluruh data dari Microsoft Excel, kita tinggal klik Preview Results atau lihat hasil. Nah, sekarang sudah berubah. Sudah langsung berisi data, nama sekolah yang kita tuju, alamatnya, serta kabupatennya. Ya, untuk berpindah-pindah, gunakan menu di samping preview result ini. Ya, tinggal kita klik, di sini akan muncul data SMP yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kalau ada 1000 SMP, di sini akan muncul 1000 data di sini ya. Jadi, segampang itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman sudah sangat dimudahkan dengan fitur MailMerge ini. Selanjutnya, untuk langkah terakhir, jika teman-teman ingin langsung mencetak dokumen ini, silahkan teman-teman pilih Finish and Merge. Ya, jadi tinggal klik Print Dokumen. Ya, nanti teman-teman mau cetak dari halaman berapa? Halaman 1 sampai 10. Ya, pastikan
komputer atau laptop teman-teman, ini connect ke printer ya, 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 langsung ya, tinggal klik 1 sampai 100, oke. Ya, jadi itu kalau pilihannya mau dicetak langsung. Kemudian kalau teman-teman tidak mau mencetak langsung, apa yang dilakukan? Ya, pilih My Links lagi, kemudian Finish and Merge, Edit Individual Document. Nah, di menu Edit Individual Document ini, teman-teman bisa memisahkan surat-surat teman-teman berdasarkan alamat penerimanya. Jadi, nanti surat kepada kepala SMP A akan menjadi satu halaman, surat ke kepala SMP B akan menjadi satu halaman. Jadi, teman-teman nanti bisa mengarsipkan surat-surat ini. Ya, kita langsung coba klik Edit Individual Documents. Kemudian kita coba contohkan, kita akan pisahkan dari surat yang pertama sampai yang kelima. Kita ketik angka 1, ketik angka 5, kemudian oke. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jadi, masing-masing surat sekarang sudah punya filenya masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi, ini bisa teman-teman arsipkan. Kita arsipkan, save, kemudian surat, arsip surat, save. Ya, selesai. Jadi itu cara menggunakan MailMerge untuk surat. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke dokumen kita yang kedua, yaitu amplop. Ya, pertama kita buka dulu format amplop yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya sama ya langkahnya seperti pada saat membuat surat tadi. Kita letakkan kursor di nama penerima, kemudian kita pilih My Links, select Recipients, kemudian Use an Existing List. Kita pilih data dari folder amplop. Ya, kita masukkan data Excel. Oke. Nah, data sudah masuk ya. Kembali kita ke menu My Links. Kemudian kita pilih apa teman-teman? Insert Merge Field. Nah, untuk tujuannya yang terhormat kepala berarti kelanjutannya adalah nama SMP. Kemudian di berarti ini menunjukkan alamatnya. Kita pilih lagi My Link. Insert Merge Field, alamat. Ya, kita enter lagi, kita tambahkan kabupatennya. Insert Merge Field, kabupaten. Nah, selesai. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita klik Preview Result. Nah, jadi deh teman-teman. Nah, untuk melihat seluruhnya ya tinggal kita klik Next, Next, Next atau Previews ya. Previews, Previews, Previews. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi, terakhir ya tinggal Finish and Merge. Jadi, bisa teman-teman edit individual, jadikan masing-masing satu halaman Microsoft Word atau teman-teman print dokumennya. Gampang kan? Oke teman-teman, kita sampai sekarang ke dokumen kita yang terakhir, yaitu sertifikat. Ya, kita buka dulu format sertifikat kita. Nah, setelah terbuka seperti ini, nanti kan kita akan mengganti nama dan asal sekolah. Caranya ya tetap sama teman-teman. Jadi taruh kursor teman-teman di sini. Kita pilih My Links, select Recipients, Use an Existing List. Kemudian kita cari data dalam Microsoft Excel sertifikat. Nah, ini data peserta ini. Oke. Ya, kemudian oke lagi. Nah, ini otomatis dia berubah ya teman-teman. Jadi di sini kalau sudah ada tanda kurang dari dan lebih dari ini, jadi ini sudah masuk data Excel-nya ya. Jadi asal sekolah ini tinggal kita hapus dulu, kemudian masuk ke menu My Link, Insert Merge Field, nama sudah ada tadi di bagian atas, berarti bagian di bawahnya adalah asal sekolah. Kita klik asal sekolah. Nah, sudah jadi teman-teman.
Jadi bagian atasnya nama, bagian bawahnya asal sekolah. Cara untuk melihat data di Excel kita secara keseluruhan ya tinggal kembali ke My Links, kemudian Preview Results. Untuk melihat keseluruhan data tinggal next, atau previous. Ini untuk kembali ke first record, ya ini ke halaman pertama, yang ini untuk last record. Jadi deh teman-teman, segampang itu kan? Anti ribet, kerjaan jadi lebih efisien dengan menggunakan MileMerge. Baik teman-teman, itu tadi langkah-langkah dalam menggunakan MileMerge di Microsoft Word dikombinasikan dengan Microsoft Excel dalam pembuatan dokumen surat, amplop, dan sertifikat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.